Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini saya akan menceritakan sedikit terkait dengan pertanyaan. Ada rekomendasi apa sih PC atau laptop untuk editing, baik itu After Effects maupun Premiere. Biasanya intinya untuk editing, baik itu 3D ataupun 4D. Nah, kali ini saya fokus membahas untuk editing di After Effects maupun Premiere. Nah, buat teman-teman yang masih bingung mungkin PC-nya mau kayak gimana ya, atau laptopnya mau merek apa, atau spesifikasinya mau gimana gitu. Nah, di sini saya cuma bisa nyaranin, eh, tidak usah melihat merek, baik itu Asus misalkan laptop itu ya, ataupun Dell. Intinya untuk editing, dia itu paling besar itu menggunakan, yaitu namanya, kita tahu, prosesor. Kita buka aja XDiag seperti ini. Nah, di sini saya untuk editing menggunakan PC. Nanti videonya saya lampirkan di belakang video ini. Nah, untuk editing itu sebenarnya yang paling dibutuhkan buat teman-teman, yaitu yang pertama adalah prosesor. Nah, kelihatan nggak nih? Nah, yang pertama kita itu harus melihat prosesornya dulu. Untuk editing itu di sini saya menggunakan PC, yaitu i3 8100 dengan 3,6 GHz. Nah, sebenarnya ini udah cukup, i3 8100 ini. Nah, cuma nanti saya tunjukkan juga untuk rendering sih kalian harus sabar. Ataupun After Effects itu dengan efek-efek yang lumayan, misalkan dari Horse, dari Saber ataupun 3D Element. Nah, itu ketika renderingnya itu sangat lama. Waktu itu saya pernah coba rendering untuk 3D Element Text, itu hanya video durasi 10 detik, itu hampir 2 jam. Karena apa? Karena saya cuma menggunakan prosesor i3 8100. Nah, padahal RAM saya itu udah 16 GB loh. Nah, sama VGA saya itu udah RX 560 dan 4 GB. Nah, sebenarnya sendiri untuk rendering itu dia tidak memakai VGA. Sebenarnya menggunakan, tetapi hanya sekitar 10% kalau menurut saya. Nah, hampir 90%-nya itu tergantung dari prosesor. Seperti itu. Nah, saya contohkan misalkan dengan spesifikasi PC saya yang seperti ini, i3 8100, sudah RAM 16 GB, dan VGA-nya RX 560 dari AMD. Nah, saya tunjukkan sedikit video. Tadi saya ngerender untuk Adobe Premiere. Nah, seperti ini. Untuk ngerender saya tadi ngerender coba Premiere, yaitu untuk Dota yang di channel saya. Nah, tadi saya buka untuk Text Manager. Nah, lihat nih. Dia menggunakan 100% CPU-nya udah very high. Nah, di sini saya buka CPU-nya itu udah 3,58, mentok. Mentok sekali. Sampai videonya pun buat ngerekam aja ngelek-ngelek gitu loh. Karena OBS-nya nggak kuat juga, maksudnya patah-patah gitu. Nah, ini sedikit video saya tunjukin bagaimana i3 itu sebenarnya masih kurang banget. Sedangkan GPU-nya jauh. Video encode-nya cuma 66%. Jadi dia lebih banyak menggunakan prosesor. Seperti itu. Jadi buat kalian yang bingung misalkan mau laptop atau apa atau PC apa, intinya selagi kalau buat editing, rendering, utamakan prosesornya yang besar. Jadi bagi contoh, saya di sini berencana mau mengupgrade PC saya ini dari yang PC sebelumnya ini sudah i3, sudah 16 GB,
dan RX 560 4 GB. Saya berencana itu mengupgrade. Ini dia. Ini rencana yang saya mau upgrade. Ini sebenarnya bukan rekomendasi buat teman-teman mau upgrade PC seperti ini, tapi ini sedikit saya ceritakan kenapa saya upgrade seperti ini. Yang pertama, kalau untuk PSU kan hanya untuk menunjang seberapa besar VGA yang akan kita gunakan dan untuk menunjang komponen-komponen yang lain. Nah, di sini saya menggunakan Ryzen 7 3700X. Kenapa? Karena saya sudah melihat perbandingan dengan beberapa generasi yang lain. Untuk di kasusnya Ryzen 7 ini dengan Intel yang i5 dengan 9400F atau dengan yang i7, dia untuk rendering ini lebih optimal gitu. Nah, sebenarnya lebih bagus kalau bisa ke Ryzen 9 atau i9 gitu kan. Cuma kan saya di sini sudah cukup, makanya saya cuma sampai Ryzen 7. Nah, lihat di sini. Untuk VGA saya kecil. Cuma hanya berencana upgrade ke RX 580. Tetapi saya sudah menyiapkan PSU-nya itu di 650. Nanti ketika saya pengen upgrade, maka saya tinggal upgrade VGA-nya di RTX 2080. Nah, untuk motherboardnya sih hanya tinggal mengikuti CPU-nya mau menggunakan apa, prosesornya, dan mengikuti juga cache-nya. Karena cache ini cuma bisa micro dan mini ATX, makanya saya ngambilnya micro karena dia nggak bisa ATX si cache-nya ini. Sedangkan saya pengen PC saya nanti pakai cache ini. Nah, untuk SSD ini wajib sekali untuk dunia editing, karena kalau untuk penyimpanan kita masih bisa lah pakai hard disk, tapi kalau untuk editing terutama ngedit lebih baik kita gunakan SSD, minimal benar-benar SSD. Kalau bisa sih M2 yang sudah NVMe. Ini udah jauh lebih cepat, banyak banget kayak literatur gitu buat kalian kenapa sih SSD NVMe ini sudah sangat rekomendasi buat editing, karena compare-nya sudah banyak banget. Bisa kalian lihat aja di beberapa YouTube udah banyak banget, terutama YouTube orang luar negeri yang banyak banget mereview. Nah, di sini saya nanti berencana RAM-nya sudah 16 GB. Tapi rencana saya nanti 32 GB. Cuman untuk editing saya saranin minimal RAM itu harus 16 GB. Karena ketika nanti kalian menggunakan After Effects, saya contohkan, dia perpindahannya smooth banget. Jadi saya contohkan saja. Karena kalau kalian menggunakan RAM hanya 8, nanti ketika kalian menggeser-geser atau gimana itu agak berat, terutama ketika kalian melakukan multitasking seperti ini. Ini kan banyak banget yang saya buka. Nah, nanti kelemahannya di 8 GB seperti itu. Nah, saya contohkan perbedaannya ya. Nah, perbedaannya itu di sini. RAM 8 GB sama 16 GB itu. Saya ambil contohnya aja. Nah, kalau 16 GB itu tuh pergeserannya smooth gini, enak. Nih. Ini kita auto aja. Nih, enak dia pergeserannya. Nih. Udah full. Nih, enak. Tapi kalau kalian RAM-nya cuma 8, bahkan 4, wah ini geser tuh kayak dek 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 gini, patah-patah gini, dek dek dek. Lama gitu loh. Nah, kayak gini nggak enak lihatnya. Jadi 8 itu udah minimal banget, tapi kalau saran saya sih 16 biar enak kalian geser-geser seperti ini. Untuk rendering ya lagi-lagi dia larinya ke prosesor. Mungkin untuk RAM dan penggunaannya seperti tadi, kalau untuk VGA ya hanya untuk sedikit sih 10% lah dia menyumbang. Seperti itu. Ini rencana PC saya ngupgrade seperti ini. Saya lebih optimalkan di prosesor, SSD, dan RAM. Sisanya sih hanya menunjang saja. Ya, kalau motherboard kan intinya hanya mengikuti CPU-nya, prosesornya. VGA juga saya turunkan ke RX 580.
Dan PSU jangan lupa persiapan kalian ketika mau upgrade, maka kalian harus siapkan supaya nggak ganti-ganti nanti. Kalau ini CPU coolernya saya mengikuti rekomendasi banyak situs juga, karena AMD ini tergolong panas banget kalau ketika kita overclock seperti itu. Jadi untuk laptop pun sama, kalian harus memilih prosesor yang minimal itu kalau bisa saran saya i5 ataupun i7. Kalau bisa sih sudah i7 gitu loh. Dan RAM-nya minimal 8 dan segera mungkin kalian upgrade ke 16. Sedangkan VGA-nya ya kalau prosesor yang udah i7 pasti rata-rata pasti VGA-nya mengikuti mengimbangi lah. Jadi nggak usah terlalu dipikirin VGA, intinya prosesor kalian harus pikir-pikir, karena After Effects sangat menggunakan prosesor. Begitupun juga dengan Adobe Premiere. Seperti ini saya contohkan saja lah tadi. Nih, i3 saya itu 100% very high, habis sama dia. Padahal cuma saya buka 2 tuh. Jadi segini aja. Nanti habis ini saya coba kirimkan setup saya tempat saya bekerja untuk ngerjain beberapa undangan maupun ngerjain beberapa video. Mungkin segitu saja. Mungkin bagi yang masih ingin tanya-tanya terkait rakit PC ini mau yang kayak gimana lagi ya, kalau saran saya sih buat apa dulu gitu. Kalau buat ngegame ya kalian kejar VGA-nya, karena prosesornya pasti mengimbangi. Kalau untuk mengejar editing, saya saranin untuk editing After Effects ya, ataupun Premiere, ataupun pokoknya Adobe, prosesor dulu. Nanti VGA-nya turunkan dulu. Yang penting cukup untuk game-game kalian yang kalian mainin. Misal kalau saya Dota 2, makanya ini udah cukup banget ini. Sedangkan yang lainnya ya hanya komponennya mengikuti AMD-nya ini kalau menurut saya ya. Sedangkan RAM ya minimal 16 lah kalau buat editing, dan pastinya harus SSD minimal, itu udah wajib banget SSD M2 lah tuh kayak gitu. Mungkin segitu aja dari saya. Terima kasih buat semuanya. Nanti video untuk setup saya kirim di akhir video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.